Perkenalkan, nama saya Ridho Abimanyu. Anissa Ulima Sabina Fasya. Nama saya Yogi Orlando Damanik. Nama saya Siva Farah Nabila. Nama saya Fauzia Surakencana dari Prodi Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun faktor non-alam maupun faktor manusia itu sendiri yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan pengaruh psikologis. Sedangkan kalau bahaya adalah keadaan alam yang berpotensi untuk menimbulkan bencana. Diatur dalam UU nomor 24 tahun 2007. Lima kelompok bahaya menurut UNISDR, yaitu yang pertama bahaya beraspek geologi, yang kedua adalah bahaya beraspek hidrometeorologi, yang ketiga adalah bahaya beraspek lingkungan, yang keempat adalah bahaya beraspek teknologi, dan kelima adalah bahaya beraspek biologi. Risiko bencana merupakan tingkatan dari kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Semakin rentan suatu daerah, maka semakin tidak mampu suatu daerah tersebut untuk menahan bahaya yang ada. Kerentanan merupakan kondisi masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi suatu bahaya. Cara meningkatkan kemampuan masyarakat itu dapat melalui sosialisasi tentang suatu bahaya, terus itu membangun bangunan yang dapat mencegah bahaya tersebut. Misalnya kalau dia ada tsunami, jangan bangun di tepi pantai gitu. Nah, resiko sama dengan bahaya kali kerentanan dikali dengan ketidakmampuan. Atau bisa juga dituliskan dengan resiko sama dengan bahaya kali kerentanan per kemampuan. Nah, semakin tinggi kerentanannya, bahayanya, dan ketidakmampuan masyarakatnya, maka semakin tinggi resikonya. Upaya yang dapat kita lakukan adalah meminimalisir atau mengurangi tingkat kerentanan. Dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara penyuluhan. Jenis bencana geologi itu ada 5. Gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsoran, amblesan. Nah, tapi kita fokusnya pada Lampung. Nah, pada Lampung kita akan membahas 3. Gunung api, tsunami, dan gempa bumi. Gempa bumi adalah pergerakan bumi yang diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng, patahan aktif, aktivitas gunung api, serta runtukan batuan. Kekuatan gempa bumi yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api dan runtukan batuan itu memiliki kekuatan yang relatif kecil. Yang gede itu oleh tumbukan antar lempeng dan sesar aktif. Penyebab gempa bumi ada 5 kalau nggak salah. Tumbukan lempeng bumi, terus ada patahan di permukaan bumi, lalu ada aktivitas geomorfologi lokal seperti runtukan batuan, lalu ada aktivitas gunung api, dan ledakan nuklir. Sering, karena Lampung memiliki sesar-sesar yang aktif. Juga dilewati oleh sesar aktif yang major, yaitu sesar Semangko. Terus Lampung juga berada di sebelah barat dari subduksi antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Yang merah ini merupakan sumber gempa bumi yang dangkal, sekitar kurang dari 60 km. Sedangkan di atasnya itu ada yang warna kuning-kuning ini, itu dia sama dengan 60-300 km. Sedangkan yang warna hijau, walaupun di sini nggak terlihat, tapi ada yang warna hijau itu merupakan dalam gempa bumi yang sumbernya itu dalam, lebih dari 300 km. Jadi dia dekat zona penujaman itu dangkal, terus mengarah ke utara dia lebih dalam. Ketika kita di dalam bangunan, kita tuh berlindung di bawah meja atau mencari sudut-sudut celah-celah di mana kita bisa menghindari kepala dan badan, melindungi kepala dan badan. Nah, kalau kita di luar bangunan, kita tuh bisa lari ke tempat terbuka. Tapi hati-hati, terkadang akan terjadi retakan di jalan. Makanya kita harus melihat dulu apakah ada celah atau sesuatu yang bisa menyandung kaki kita.
Nah, yang ketiga itu berada di daerah pegunungan. Kalau kita berada di daerah pegunungan, kita hindari daerah-daerah yang rawan terjadi longsoran. Nah, kalau kita berada di daerah pantai ini, kita harus lari menjauhin pantai karena takut terjadi akibat gempa bumi, mungkin terjadi tsunami. Maka kita harus lari menjauh dari pantai. Nah, yang kelima itu ketika kita berada dalam mobil, kita tuh keluar dari dalam mobil dan hindari sesuatu yang akan runtuh seperti bangunan-bangunan tinggi dan semacamnya, dan kita lari ke tempat-tempat terbuka. Mitigasi kalau untuk gempa bumi itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu kita bangun konstruksi dulu. Jadi kita membangun sebuah bangunan itu dengan konstruksi tahan gempa. Dan yang kedua itu kita melakukan penyuluhan gitu kepada masyarakatnya supaya masyarakat mengerti bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Yang ketiga itu kita memetakan daerah rawan gempa. Udah gitu kita melakukan tata guna lahannya, melakukan zonasi seperti itu. Kalau menurut saya gunung itu bukit yang besar dan tingginya itu rata-rata mencapai 600 meter. Sedangkan gunung api itu gunung yang tersusun dari aktivitas vulkanik. Dari gunung api itu ada dua jenis, yaitu gunung api aktif dan gunung api tidak aktif. Yang untuk gunung api aktif itu biasanya itu memperlihatkan aktivitas vulkanik seperti abu vulkanik, terus adanya gas dan adanya kegempaan. Untuk yang gunung api tidak aktif itu biasanya tidak memperlihatkan aktivitas vulkanik. Tahu saya gunung api yang ada di Lampung itu Gunung Anak Rakatau, Gunung Raja Basah, Gunung Tanggamus, Gunung Suwoh, dan Gunung Sekincau. Bahaya letusan gunung api itu terbagi menjadi dua, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang terjadi pada saat gunung api itu meletus. Salah satu contohnya adalah seperti aliran piroklastik. Kemudian ada juga yang namanya leleran lava atau lava flow. Kemudian ada juga gas-gas beracun dan ada juga yang namanya hujan awan lebat. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya bahaya sekunder. Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah bahaya primer itu. Contohnya adalah seperti ini. Saat gunung api meletus, gunung api akan mengeluarkan material-materialnya yang berbeda-beda ukurannya. Kemudian material tersebut akan terendapkan di sekitar gunung api itu. Saat musim hujan tiba, material-material tersebut akan terbawa oleh air hujan itu dan menyebabkan terjadinya lahar. Mitigasi gunung api itu yang pertama adanya penyuluhan atau sosialisasi mitigasi bencana. Nah, dari penyuluhan ini masyarakat itu dituntut tahu agar tahu di mana letak tempat tinggal mereka di peta kawasan rawan bencana gunung api. Setelah masyarakat tahu, masyarakat juga dituntut untuk tahu bagaimana caranya mereka menyelamatkan diri dari bencana gunung api tersebut. Perencanaan atau tata guna lahan juga harus diperhatikan agar aktivitas yang penting dan pemukiman-pemukiman warga juga dapat terhindar dari aliran lava dan aliran lahar. Yang terakhir adalah dibuatkannya tempat pengungsian yang tepat di daerah sekitar gunung api yang sering meletus. Jadi tsunami itu berasal dari kata Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan, kemudian nami yang berarti gelombang yang dapat diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Jadi tsunami itu sendiri gelombang laut dalam periode panjang yang ditimbulkan akibat impulsif yang terjadi di dasar laut. Tsunami itu sendiri biasanya berasosiasi dengan gempa yang berkekuatan lebih dari 7 skala Richter, kedalaman dangkal, kemudian mengalami dislokasi pada dasar laut. Dan gempa bumi itu aktivitas vulkanik seperti letusan gunung api di dasar laut dan terjadinya longsoran. Pada tahun 1674 di Laut Banda sekitar 2000-an, kemudian pada tahun 1899 itu sekitar 3.600
Kemudian 2004 di Aceh yang mencapai korban jiwa sekitar 200.000 korban jiwa. Kemudian pada tahun 2018 itu yang disebabkan oleh anak Krakatau yang memakan korban jiwa 437. Upaya untuk mitigasi tsunami itu yang pertama meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap bahaya tsunami. Yang kedua itu peningkatan pendidikan kepada masyarakat terhadap bahaya tsunami. Dan yang ketiga itu membangun tsunami early warning system, kemudian membangun penahan tembok di sekitar garis pantai yang beresiko. Yang kelima menanam mangrove di garis pantai. Dan yang terakhir itu membangun daerah evakuasi di pemukiman atau di daerah ketinggian.